Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Alfian Pramudita Putra, salah satu dosen di program studi S1 Teknik Biomedis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Saya merupakan lulusan S2 Biomedical Engineering di University of Groningen, Belanda. Saya ditetapkan sebagai dosen di Universitas Airlangga berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan nomor 1171 UN 3 2020. Saya diberi tugas untuk mengampu mata kuliah biomekanika dalam bentuk tim teaching, di mana hal ini sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu teknik biomedis, khususnya biomekanika dan rehabilitasi medis. Rencana pembelajaran semester atau RPS mata kuliah ini telah disusun oleh tim dosen pengampu, di mana mata kuliah ini memiliki kode TMU 201 dan ditujukan untuk mahasiswa semester 5 di program studi S1 Teknik Biomedis. Mata kuliah ini mengemban satu capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari program studi S1 Teknik Biomedis, yaitu CPL 2 yang berbunyi mampu menganalisa permasalahan dan mensintesis solusi pada bidang teknik biomedis, khususnya bidang sistem instrumentasi biomedis dan rekayasa biomekanika, informatika biomedis, serta rekayasa jaringan dan organ artifisial. Dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menganalisa statika, kinetika, dan kinematika dalam sistem biomedis beserta aplikasinya. Mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 minggu dengan rincian 14 minggu perkuliahan, 1 minggu ujian tengah semester atau UTS, dan 1 minggu ujian akhir semester atau UAS. Asesmen atau evaluasi pada mata kuliah ini terdiri dari 35% nilai UTS, 35% nilai UAS, 20% nilai tugas, dan 10% nilai soft skills. PJMK mata kuliah biomekanika ini dan saya menyampaikan kontrak perkuliahan pada pertemuan pertama di mata kuliah ini yang berisi tentang CPL, CPMK, topik perkuliahan tiap minggu, perangkat pembelajaran yang digunakan, model pembelajaran, jadwal perkuliahan, dan juga evaluasinya. Saya mendapatkan tugas untuk memberikan perkuliahan di 7 minggu setelah UTS. Saya menggunakan model pembelajaran yang didominasi oleh case-based learning atau CBL, di mana saya menggunakan kasus yang berkaitan dengan biomekanika yang berasal dari YouTube ataupun dari jurnal ilmiah internasional. Mata kuliah biomekanika merupakan mata kuliah baru di program studi S1 Teknik Biomedis setelah dilakukan redesain kurikulum. Dulunya, mata kuliah ini bernama Biomekanika dan Biotransportasi yang isi materinya cukup padat, yang kemudian dipecah menjadi dua mata kuliah baru, yaitu Biomekanika 3 SKS dan Biotransportasi 2 SKS. Mahasiswa kami yang merupakan calon insinyur biomedis dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah keteknikan pada kasus-kasus nyata di bidang biomedis. Maka, sangat diperlukan adanya kontekstualisasi ilmu-ilmu dasar dan teori mekanika pada tubuh manusia. Karena hal tersebut, saya memberikan ide kepada PJMK mata kuliah ini sebagai salah satu bentuk inovasi saya untuk menambahkan materi terkait aplikasi biomekanika di tubuh manusia, seperti analisis gait, biomekanika pada bidang ortopedi, biomekanika pada bidang kardiovaskuler, biomekanika pada cedera di leher dan kepala, dan biomekanika di telinga. Yang kemudian saya diserai amanah untuk memberikan materi perkuliahan ini. Pemberian materi terkait aplikasi biomekanika tidak lepas dengan bahasan kasus-kasus yang sering terjadi dan dihadapi oleh seorang insinyur biomedis ataupun dokter. Untuk itu, inovasi yang saya lakukan adalah dengan memberikan tugas kepada mahasiswa berupa studi kasus atau case study yang berkaitan dengan topik yang dibahas pada setiap pertemuan perkuliahannya. Seperti contoh pada topik biomekanika pada bidang ortopedi. Setelah mahasiswa mengetahui berbagai macam aplikasi biomekanika di alat kesehatan pada bidang ortopedi, seperti contohnya implan tulang, dan juga bagaimana memilih implan yang sesuai dengan kebutuhan setiap kasus, saya memberikan mahasiswa berupa kasus-kasus semi-real, dan kemudian mereka saya mintai pendapat dan atau saran alat kesehatan mana yang cocok atau sesuai untuk kasus tersebut, yang dimana harus disertai dengan alasan-alasan yang mendukung sesuai dengan teori-teori yang dibahas pada pertemuan sebelumnya.
Hal ini ditujukan agar mahasiswa terlatih untuk memecahkan masalah di lapangan dan didasari dengan pengetahuan yang telah didapatkan sebelumnya dan bisa membantu dokter untuk menyelesaikan permasalahan pada pasien. Selain itu, saya juga meminta mahasiswa untuk melakukan perancangan alat kesehatan sederhana yang tepat guna dan berorientasi pada kasus. Dengan studi kasus seperti ini, mahasiswa mendapatkan pengalaman dalam menyelesaikan masalah hingga memberikan saran atau pendapat dalam perancangan alat kesehatan, meskipun dalam hal ini masih dalam tataran ide saja. Interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa adalah dengan memberikan tugas diskusi dan juga studi kasus pada setiap topik perkuliahannya. Semua materi perkuliahan saya unggah melalui media e-learning yang dimiliki oleh Universitas Airlangga, yaitu Hebat. Mulai dari presentasi perkuliahan, video pendukung, dan juga jurnal-jurnal ilmiah terkait. Selain itu, saya juga memberi tugas ini ketika di dalam kelas yang bersifat langsung, ataupun bisa juga dikumpulkan melalui Hebat e-learning. Saya menjadikan hasil studi kasus ini sebagai nilai tugas dan juga soft skill mahasiswa yang memiliki bobot pada nilai akhir mata kuliah ini. Untuk mempermudah komunikasi dengan mahasiswa, saya tunjuk satu orang mahasiswa sebagai komting mata kuliah dan juga dibentuk WhatsApp group. Sebagai kesimpulan, saya dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya memahami konsep biomekanika dan juga memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam merancang solusi terkait masalah biomekanika di dalam tubuh manusia, di mana hal ini dapat menambah keterampilan mahasiswa sebagai calon insinyur biomedis setelah lulus dari program studi S1 Teknik Biomedis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan melanjutkan materi untuk minggu ke-10 untuk mata kuliah biomekanika. Sebelumnya kan kita minggu lalu sudah membahas mengenai aplikasi biomekanika, yaitu pada gait analysis atau gaya berjalan pada seseorang, di mana kita sudah membahas mengenai gaya-gaya banyak bekerja di lutut, di pinggul ataupun di ankle yang itu terjadi ketika seseorang itu berjalan. Dan juga kita sudah bahas berbagai macam kasusnya. Sebelum UTS, teman-teman semua di sini sudah mendapatkan materi mengenai dasar-dasar mekanika. Yang itu kemudian kita akan lihat aplikasinya, khususnya sesuai dengan bidang kita, yaitu di teknik biomedis, di materi setelah UTS ini. Dan di minggu ini kita akan fokus ke biomekanika pada bidang ortopedi. Jadi di sini kita akan fokus, mungkin akan lebih banyak membahas mengenai gaya-gaya yang bekerja, kasus-kasusnya juga di bidang ortopedi, khususnya di implan ya di sini. Mungkin sebelum masuk ke kasus-kasus yang banyak, kita lihat dulu di sini. Jadi pada tahun 2019 dan 2020 di sini banyak sekali permasalahan yang terjadi pada bidang ortopedi terkait dengan kegagalan pada implan ortopedinya ini. Jadi di sini yang pertama di sini ya contohnya ada paper original artikel. Nah di sini kenapa implan ortopedi itu bisa rusak? Nah ini banyak sekali kasusnya, terutama contohnya di sini ya. Bisa kita lihat ada implan tulang atau plat tulang yang di situ dia ada pecah atau rusak di tengahnya, patah bahkan kalau di sini ya. Dan di sini bisa terjadi yang macam-macam sebenarnya penyebabnya. Mulai dari dari implan yang mungkin kualitasnya kurang baik, atau mungkin karena memang terkena benturan, dan banyak lagi kasusnya. Dan kemudian kalau kita lihat pada tahun sebelumnya nih ada namanya semacam laporan begitu ya, namanya medical device report, atau di sini artinya beberapa alat kesehatan yang salah satunya itu adalah alat di bidang ortopedi seperti ini itu ditarik dari pasaran, atau dalam istilahnya itu recall di sini. Kenapa bisa sampai ditarik? Nah ini yang kemudian jadi permasalahan. Banyak sekali kasus-kasus yang muncul gara-gara implan ortopedinya di sini tidak sesuai dengan standarnya. Jadi ketika dipakai belum saatnya mungkin penyembuhan itu terjadi, tapi dia sudah rusak. Rusaknya bisa ada patah, kemudian dia itu terkikis atau terjadi penolakan dari tubuh manusia. Itu banyak sekali yang terjadi di sini. Dan kalau teman-teman lihat di sini ya, ini ada beberapa laporan-laporan dari nama device-nya yang itu semacam dilaporkan dari banyak yang bisa melaporkan, mulai dari yang dokternya atau mungkin yang akan memakai,
distributornya, yang itu ternyata ditolaknya karena ya rusak dan lain sebagainya. Bahkan sempat ada istilahnya laporan ya dari beberapa tahun sebelumnya begitu, dokter tidak mau memakai produk tertentu karena memang produknya sering mengalami kegagalan. Nah, hal-hal seperti ini yang sering banget terjadi. Kalau kita lihat dari sisi data jumlahnya, nah ini ya, recall yang terjadi pada tahun 2013 sampai 2018 cukup tinggi nih angkanya, bahkan sampai angka 300. Bayangkan yang dimaksud recall di sini, kalau si alatnya itu sudah dipakai nih sama seseorang, sudah dioperasi, orangnya sudah memakainya, tapi kemudian ya rusak di dalam, otomatis kan harus dioperasi lagi, harus diganti sama yang baru lagi, sehingga karena tidak efektif dari sisi kesehatan orangnya, waktu dan juga dalam hal ini prosedur yang harus dilalui. Yang paling sering terjadi itu karena ini. Jadi setelah mungkin waktu pertama buat dari perusahaannya mau dipakai pasien itu oke, gitu. Tapi ketika kemudian dipakai oleh pasien kan ini kemudian dipakai terus menerus, terutama contohnya yang di bagian hip implant. Nah ini seperti ini ya, ini hip implant yang implannya itu dipasangkan di sendi panggul. Nah di sini permasalahan yang paling sering terjadi karena ada namanya metal band atau kikisan-kikisan dari logam yang itu muncul ya gitu. Gara-gara ya tadi kalau orang berjalan pasti ada gesekan ya di sana ya di sendinya. Dan yang cukup mengejutkan ini ya, tahun 2010 Johnson & Johnson, perusahaan yang mutu besar di bidang ortopedi, itu mengalami recall lebih dari 10.000 unit. Bayangkan 10.000 yang itu udah di pasaran, dipakai orang, baru kemudian harus di-recall dan ya orang tersebut, si pasiennya harus resurgery, harus operasi lagi. Harus operasi lagi biar apa? Ya karena tadi ada muncul permasalahan-permasalahan, ada penolakan dari tubuh si pasien. Nah untuk itu, ini jadi salah satu tugas kita nih bagi teman-teman di sini yang merupakan future biomedical engineer gitu ya. Kedepannya kita punya tugas ya, kalau kemudian kita mendesain di implant seperti ini, kita harus memperhatikan berbagai macam faktor. Salah satunya yang berkaitan dengan ini ya, itu adalah desainnya. Bagaimana kita bisa mendesain hip implant seperti ini biar yang metalnya itu paling minimum. Kita boleh milih dari segi desainnya, bentuknya bisa macam-macam, biometrinya, atau kemudian bisa juga dari sisi pemilihan bahannya. Itu juga bisa menentukan seperti apa yang kemudian dihasilkan. Kadang kalau misalnya kita hip implant itu dimintanya mendesain itu yang sepasang kanan dan kiri, ini sering jadi permasalahan. Apakah kemudian ketika desain itu berbeda akan memberikan efek yang seperti apa? Ini ya, bisa teman-teman lihat. Ketika panjang leher dari hip implantnya itu berbeda, ternyata efeknya itu ke tinggi badan manusianya. Teman-teman bisa lihat di sini, kanan dan kiri tinggi badannya berbeda. Karena apa? Dari sisi panjang lehernya itu berbeda. Ya kalau teman-teman bilang kalau terjadi seperti ini pada seseorang ya, tubuhnya akan miring gitu ya. Dia nggak bisa secara postur nggak bisa seimbang seperti orang normal. Itu yang terjadi. Ini karena berbeda panjang leher implannya aja nih. Ada juga yang terjadi seperti ini. Terus kemudian apa nih yang bisa dilakukan? Kalau ternyata panjang implannya ini di sini berbeda, biar kemudian tingginya sama. Nah ini jarak antara namanya ini femoral head atau kepala dari hip implannya dengan stemnya yang dia masuk ke dalam femur, jaraknya itu ditambah, biar kemudian kanan dan kiri sama tingginya. Nah ini tugas kita nih tadi ya, yang bagian harus mampu mendesain di sini biomedical implant, fokusnya di hip harus sesuai dengan kondisi seseorang. Makanya kadang yang seperti itu sifatnya customize. Tiap orang bisa aja berbeda, kasusnya kan satu dengan orang lain kan berbeda. Nah ini yang akhirnya permintaannya akan banyak di pasaran karena berbeda-beda kasusnya. Kalau tadi kita lihat dari neck-nya atau leher, sekarang kita bisa lihat dari sisi ukuran ininya femoral head-nya yang dia nempel ke bagian pelvis atau tulang pinggul. Di sini bisa teman-teman lihat ya. Ada yang dia itu ukurannya kecil, tapi ada juga yang ukurannya besar. Nah di sini akan berpengaruh ke apa? Yang paling kelihatan adalah pengaruh ke sudut dari kakinya.
Kalau dia ini ya, waktu teman-teman bisa lihat di sini, ini ada perbandingan, ada apa? Semacam diagram begitu. Ketika ada perbedaan sudutnya akan seperti apa nanti hasilnya. Yang nanti efeknya jadi seperti ini. Orang normal biasanya kalau berdiri tegak, kaki itu akan menghadapnya itu serong, gitu ya, bukan yang sampai lurus ke depan. Kalau kaki kita lurus ke depan, itu jadinya lebih ke O, gitu. Sedangkan pada orang yang normal harusnya agak serong. Tapi ada kasus yang ketika di sini ya perbandingannya di sini tidak sesuai, dia itu nyerangnya di dalam. Nih, seperti ini jadinya. Jadi kalau jalan itu jadi kayak apa ya? Begini ya, kaki orang O. Nah, ini bisa terjadi gara-gara tadi kesalahan dari desainnya. Makanya sangat-sangat penting untuk kita tahu bagaimana mendesain detail yang baik. Gitu. Kalau kita lihat ini tadi semua ya, sebenarnya tadi pengetahuan mengenai biomekanika itu diperlukan biar kita tahu nih gaya-gaya yang bekerja itu seperti apa. Terus kemudian harus juga didasari dari informasi anatomi dan fisiologisnya. Orang itu kalau berjalan itu kayak gimana sih? Oh, kalau normalnya seperti ini, kalau kemudian diberikan suatu implan dengan desain tertentu, apakah akan tetap normal jalannya? Nah, kayak gitu. Karena ada kalanya kayak kalau kita jalan gitu ya, jalan biasa, apa yang terjadi sama pundak kita? Kayak orang jalan biasa tuh pundaknya itu diem atau gimana sih sebenarnya? Nah, menganyur ya. Jadi kalau misalkan dia menganyurnya itu nggak sesuai, itu pun juga nggak normal gitu ya. Jadi nganyurnya ke kanan ke kiri, ke depan ke belakang, nah itu benar-benar harus tujuan kita kembali ke yang seperti orang normal dan begitu. Diameternya ini sangat menentukan seperti apa kemudian gerakan yang terjadi pada seseorang ketika orangnya udah diimplankan gitu ya. Berkaitan juga dengan stabilitasnya, orang itu bisa berdiri tegak, kemudian nggak oleng begitu ya. Itu sangat ditentukan oleh diameter femoral head-nya di sini. Dan juga ini yang penting nih terakhir, wear properties atau sifat mengenai terkipisnya dari si bahan implannya. Karena kalau kita memilih implannya ini salah, otomatis tadi gampang terkikis, ada kipisannya, ditolak sama tubuh manusia. Untuk mendapatkan ini ya, pergerakan yang baik atau range of motion kalau dalam hal ini, dan juga stabilitas yang baik pula, maka kita harus bisa mendapatkan perbandingan antara head and neck ratio. Jadi perbandingan diameter antara kepala femurnya tadi dengan lehernya ini harus pas biar nanti secara gerakan itu tadi bisa memberikan range of motion yang sesuai dan juga stabil postur berdirinya. Pertama mungkin ya, ketika head and neck ratio di situ besar, itu akan memberikan wider primary arc of motion. Jadi dia akan memberikan kemampuan untuk bergerak itu jauh lebih leluasa atau lebih luas. Jadi sendi pinggulnya bisa bergerak mungkin kaki kita ke depan, ke kanan, ke belakang dengan perbandingan head and neck itu yang lebih besar, itu bisa lebih luas seperti itu. Kemudian perbandingan yang besar ini pula juga memberikan stabilitas yang baik dibandingkan yang lebih kecil. Jadi kalau mungkin teman-teman lihat tadi ya dari yang slide sebelumnya, nah ini kan perbandingannya cukup ini ya. Ini hampir sama ya antara neck dan head-nya. Nah ini contohnya. Di sini ada tiga kondisi ya. Yang pertama, tadi kan hampir sama nih antara femoral head dan juga neck-nya atau lehernya. Kemudian yang kedua itu ada yang besar, tapi neck-nya dengan ukuran yang sama, atau yang di antaranya, ada keduanya. Nah teman-teman bisa lihat ini ada sudut ya. Ini adalah range of motion-nya atau seberapa luas sih dia mampu bergerak. Ketika head and neck ratio-nya dia besar, jadi lebih besar head-nya dibandingkan neck-nya atau lehernya, dia mampu bergerak itu jauh lebih luas dibandingkan yang perbandingannya itu hampir sama. Ini ya, yang ini 150 derajat, yang ini yang hampir sama itu 119. Kalau mungkin ini yang di tengah-tengahnya berarti setelah sudut range of motion-nya juga di tengah-tengahnya juga seperti itu. Kira-kira nih kalau menurut teman-teman dari tiga ini mana sih yang lebih baik? Paling baik mungkin ya kalau dari tiga ini. Kita punya kelebihannya dari tayang besar, kelebihannya dan ukurannya 11 kalau yang terlebih
ini yang paling optimum gitu ya antara dari ketiga macam desain ini. Mungkin ada yang menambahkan pendapat yang lain, silakan. Karena biasanya beban pertama kali dapatnya dari head, terus biasanya deformasinya itu terjadi antara geometri yang signifikan, biasanya antara head atau shaftnya. Kalau yang pertama itu headnya terlalu kecil, jadi bebannya terlalu besar di head, jadi shaftnya berpotensi deformasi lebih besar. Terus kalau yang kedua, antara ukuran head dan shaftnya dan necknya itu terlalu beda, dan itu berpotensi di sudutnya itu mengalami deformasi yang lebih besar. Nah kalau yang ketiga itu kayaknya ukurannya yang perbandingannya lebih pas. Pastinya. Ini dua jawaban dari teman-teman ini cenderung ke yang ketiga ya. Yang ini perbandingannya ada di tengah-tengah. Nah, ini tadi dari sisi pendapatnya sudah benar. Jadi ketika akhirnya kita berbicara perbandingan head dan neck seperti ini, otomatis kita harus memperhatikan gaya apa yang kemudian harus ditanggung nih oleh hip implant ini. Yaitu adalah hampir seluruh beban yang ada di tubuh kita, terutama tubuh bagian atas. Sehingga ketika perbandingannya terlalu ekstrim seperti ini, maka yang terjadi adalah tadi akan ada deformasi yang tidak diinginkan. Yang itu artinya apa? Ya, si implantnya akan rusak. Makanya istilahnya kita harus memperhatikan benar-benar perbandingannya agar kemudian bisa mendapatkan yang paling baik. Pada slide sebelumnya tadi ada pernyataan bahwa kalau perbandingannya ini lebih besar, itu bisa menghasilkan stabilitas yang lebih baik tadi ya, sama range of motion yang lebih baik juga. Kemudian, kenapa nggak kita buat yang seperti pilihan yang kedua tadi, yang kepalanya besar tapi necknya kecil? Gitu. Tadi sempat dibahas ada deformasi yang mungkin bisa terjadi di sana. Implan-implan seperti ini karena dia adalah sendi begitu, otomatis dari sisi gerakan ini sangat diperhatikan. Semakin leluasa dia, semakin besar range of motion-nya, otomatis dia akan lebih banyak interaksi dengan sekitarnya. Ketika ada interaksi, dampaknya adalah gerakan yang itu bisa diartikan sebagai gesekan. Nah, akan muncul namanya permasalahan baru. Seperti tadi sudah disebutkan di awal, yaitu wear atau kitisan. Yang ini penyebab utama biasanya implan itu ditolak oleh tubuh. Itu ya, ini jadi kadang itu PR besar kita untuk kemudian mendesain implan itu harus yang gampang diterima. Kalau bisa ya, yang jangka waktu pemakaiannya itu cukup lama, sehingga kalau mungkin butuh surgery lagi atau operasi lagi itu masih nanti gitu ya. Biar ya dari sisi biaya, tadi mungkin secara prosedur jauh lebih efektif. Kemudian apa sih ini ya lebih spesifik? Wear ini akan berdampak seperti apa? Nah, ini ada dua yang paling sering ditemui. Ada namanya osteolisis. Osteo dari kata osteum artinya tulang. Lisis artinya pecah. Artinya tulangnya di sini mengalami kerusakan. Kerusakannya karena apa? Ya karena wear tadi. Karena ada tipisan-tipisan yang itu kan ya namanya benda asing. Tubuh kalau ketemu benda asing dia kan cenderung untuk menolak. Gitu ya. Ya dalam hal ini kalau kita bicara yang implan tulang, mostly adalah metal, gitu kan ya. Sedangkan kalau ada tipisan metal, dianggapnya benda asing, tubuh akan mencoba untuk kemudian menolak dia. Dianggapnya ya tadi sesuatu yang bukan dari dalam nih, gitu. Jadi akan berusaha untuk ditolak. Tadi kan kita sudah membahas tuh mengenai ini ya, dari sisi desain. Nah, ada pula kita juga bisa lihat dari sisi namanya load bearing. Yang ini kita lihat fokus ke interaksi antar materialnya. Nah, di sini kalau kita lihat dari sisi materialnya tadi kan utama yang sering dipakai itu metal gitu ya. Tapi sebenarnya nggak cuma metal yang bisa dipakai untuk hip implant. Ada metal on polyethylene atau polimer. Ada juga metal on metal, metal ketemu metal. Ada juga keramik on keramik, keramik ketemu keramik. Dan dari yang ada di sini itu memiliki advantages sama disadvantages masing-masing. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan masing-masing. Tetap ada plus minusnya gitu ya masing-masing. Dan itu akan biasanya yang bisa memutuskan dokternya nanti. Dokter akan memilih istilahnya dengan case yang tertentu harus pakai yang mana. Cuma kita sebagai biomedical engineer kita bisa ngasih saran nih ke dokter. Kalau memang
Ya pilih yang barnya paling minimum. Nah harus pilih mungkin yang seramik mas keramik. Nah, dia nggak menghasilkan bar lebih banyak dibandingkan yang metal. Contohnya seperti itu. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya silakan. Saya mau bertanya tadi kan untuk bisa diadakan kan perlu izin terlebih dahulu. Nah, kira-kira untuk yang apa saja yang biasanya dilakukan untuk akhirnya bisa mendapatkan izin? Pertanyaan bagus nih ini ya. Kalau kita misalnya udah levelnya sampai ke industri gitu ya, banyak hal untuk alat kesehatan itu bisa sampai ke pasaran. Salah satunya adalah dengan melakukan pengujian-pengujian. Biasanya ada level-levelnya gitu ya. Pertama secara ini dulu apa namanya in vitro dulu harus dia baik dalam arti di sini ya nggak ada penolakan, sudah diterima. Baru levelnya naik lagi ke in vivo pakai hewan coba. Bisa juga kalau biasanya apa namanya hearing implant kayak begini pakai yang mamalia, entah itu kambing, sapi seperti itu ataupun bahkan sampai ke primata. Itu juga ada. Nah kalau sudah sampai ke levelnya in vivo baru kemudian nah ini harus bisa sampai ke pasien seperti apa apakah ada penolakan dan lain-lainnya. Kalau yang sebelumnya ini nggak lolos nggak bisa lanjut gitu ya. Bahkan istilahnya ya seperti ini pengujian-pengujian yang dilakukan ada namanya pengujian post market. Nah tadi mungkin ada Nicole tuh gara-gara yang post market ini. Jadi ketika produknya udah jadi, udah melewati pengujian-pengujian, udah oke, sampai ke pasaran, nah dilihat respon pasarnya. Nah ini ya respon pasar ini seperti apa? Ya penggunanya berarti dokternya, pasiennya di sini. Apakah ada keluhan-keluhan atau komplainnya? Nah itu yang kemudian nanti harus jadikan semacam feedback untuk tim R&D-nya atau tim risetnya untuk kemudian dikembangkan lagi. Itu adalah salah satu peran kita di sana sebagai Future Biomedical Engineer untuk kemudian bisa ya selalu memperbaiki, improve terus dari produk-produk yang sudah ada atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kalau belum mungkin nah ini ada tugas yang harus teman-teman kerjakan, yakni berkaitan dengan salah satu kasus nih, misalkan tadi ya kaitannya dengan yang sudah kita bahas, yaitu mengenai ada namanya body rejection. Jadi ketika sudah seorang pasien pakai implan tulang begitu, kemudian ada penolakan dari tubuh. Penolakannya gara-gara ya implannya di sini dideteksi sebagai benda asing. Jadi sudah kita bahas ya seperti itu. Kemudian kira-kira menurut teman-teman nih sebagai Future Biomedical Engineer apa yang harus kita lakukan biar kita bisa meningkatkan durability dari si biomedical implant ini? Itu apa case-nya yang harus teman-teman kerjakan. Teman-teman bisa menggunakan berbagai macam referensi. Nanti kita sediakan beberapa referensinya berkaitan dengan case tersebut. Nanti saya sediakan di debatnya lagi. Di sana ada beberapa nanti artikel dan juga video yang bisa teman-teman gunakan. Dan kemudian nanti teman-teman buat semacam resume-nya atau semacam apa ya makalah singkat seperti itu. Dan kemudian teman-teman kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Nanti bagaimana melalui debat jalan. Untuk tugasnya apakah sudah cukup jelas? Jelas ya? Kalau sudah jelas, nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan kepada saya jika masih ada yang belum jelas. Dan itu materi hari ini. Jika nanti mungkin ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Materi hari ini saya taruh di debat nanti untuk teman-teman nanti mereview dan juga tadi ya melihat tugasnya seperti itu. Sekian hari ini, terima kasih.